Trust issue adalah hilangnya kepercayaan diri kita terhadap orang lain yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Halo, selamat datang di Snow White Channel. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang satu istilah, yaitu trust issue. Mari simak yang berikut ini. Apakah pernah kamu dikecewakan atau dikhianati dan akhirnya menimbulkan trauma, rasa takut, dan sulit untuk percaya lagi pada seseorang? Jika memang begitu, kemungkinan besar kamu mengalami trust issue. Trust issue atau disebut juga krisis kepercayaan adalah kondisi di mana seseorang sulit untuk bisa percaya pada orang lain. Ini terjadi karena berbagai faktor, seperti pernah dikhianati, disakiti, dikecewakan, ataupun diabaikan. Trust issue bisa dialami oleh siapapun juga. Kejadian di masa lampau yang tidak menyenangkan membuat sebagian orang menjadi trauma, sehingga terbentuklah krisis kepercayaan ini. Orang yang punya trust issue sering berpandangan yang pesimistis dengan orang lain dan juga suka curiga. Kebanyakan dari mereka selalu menganggap bahwa orang lain punya niat buruk terhadap mereka, seperti yang sudah mereka alami sebelumnya. Padahal pada realitanya tidak begitu, karena tidak semua orang punya niat jahat. Apa yang kita alami sejak kecil juga sangat berpengaruh terhadap rasa percaya kita pada orang lain. Setiap orang memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda kepada orang lain. Masalah kepercayaan inilah yang akan berkembang sehingga membentuk emosi yang bersifat positif maupun negatif. Jika emosi negatif yang mendominasi dalam diri dan dibiarkan terus berkembang, maka akan menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. Trust issue ini bukanlah masalah sepele, karena orang yang mengalaminya akan larut dalam masalahnya. Tentunya berakibat buruk bagi diri orang tersebut karena hubungan sosial yang tidak sehat. Seseorang yang mengalami trust issue ditandai dengan gejala dan perilakunya pada orang lain. Inilah beberapa tanda seseorang mengalami trust issue. Pertama, tidak percaya perkataan orang lain dan mudah curiga. Salah satu tanda seseorang yang mengalami trust issue cenderung tidak percaya perkataan orang. Mereka akan mencari bukti serta fakta di balik perkataan orang lain. Mereka juga bisa meragukan kejujuran pasangannya, temannya, dan keluarganya. Orang yang memiliki trust issue cenderung mencari-cari kesalahan orang, dan ini perilaku yang tidak sehat. Kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Meskipun mereka mendambakan hubungan yang dalam dan bermakna, tetapi merasa kesulitan untuk lepas dari pemikiran mereka, sehingga memilih untuk menjauhkan diri. Inilah cara mereka untuk menghindari ketakutan dan pengkhianatan atau pengabaian yang pada akhirnya tidak memiliki hubungan mendalam dengan orang lain. Ketiga, merasa kesepian dan hampa. Rata-rata seseorang yang mengalami trust issue akan menarik diri dari lingkungan. Itulah sebabnya mereka merasa kesepian dan hampa karena tidak punya teman untuk berbagi. Keempat, protektif dan cemburu berlebihan. Sikap protektif dan cemburu ini sangat sulit lepas dari orang yang mengalami trust issue, terlebih pada orang yang sangat disayangi, entah itu pasangannya, keluarga, sahabat, ataupun kerabatnya. Mereka akan mengambil tindakan protektif seperti memata-matai orang itu atau memeriksa ponselnya. Kelima, sulit memaafkan orang lain. Ya, memang mereka sering mengaitkan kesalahan kecil seseorang dengan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Contohnya, jika seorang terlambat dalam memberikan kabar atau lupa akan janji yang telah dibuat dan lain sebagainya. Padahal mungkin saja orang yang berbuat salah itu jarang sekali melakukan hal itu, bahkan belum pernah. Tetapi justru berdampak besar bagi orang yang mengalami trust issue. Pada dasarnya mereka menggunakan mekanisme pertahanan agar mereka tidak mudah terluka seperti pengalaman di masa lalu.
Namun, strategi yang dibuat malah menimbulkan banyak luka karena tindakan ini mencegah seseorang membangun hubungan yang tulus dan sehat dengan orang lain. Mereka yang trust issue tidak sadar loh bahwa apa yang dilakukan itu telah menciptakan banyak masalah dalam hubungan mereka sendiri. Oleh sebab itu penting untuk menyadari bahwa yang dilakukan selama ini untuk memproteksi diri dari ketakutan justru akan merusak tatanan kehidupan kita. Coba tanya pada diri sendiri, apakah kita mau agar hidup ini lebih baik? Komunikasi merupakan kunci dalam suatu hubungan yang baik. Maka itu, agar kepercayaan tetap terjaga, kamu harus membangun komunikasi yang baik dan intens dengan orang-orang di sekitar. Jangan cepat berasumsi, tapi komunikasikan jika dirasa ada masalah yang mengganjal di hati. Hadapi ketakutan dan perasaan negatif lainnya. Berikan kesempatan pada orang lain untuk memperoleh kepercayaanmu itu. Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun hubungan yang sehat, tapi terkadang rusak karena peristiwa di masa lalu. Karena pada hakikatnya semua manusia pasti pernah mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti dan disakiti, dikhianati dan mengkhianati. Apabila kita memaafkan orang lain, sama saja memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, dan ada kemungkinan kejadian yang menyakitkan terulang lagi. Yang harus kita sadari bahwa itu merupakan bagian dari resiko. Ingatlah bahwa di antara orang yang menyakiti kita, pasti lebih banyak lagi yang menyayangi kita. Apa yang terjadi di masa lalu tinggalkanlah, jangan dibawa terus. Beban itu harus dibuang. Sekarang coba fokus dengan hal yang bisa dilakukan yang akan berdampak baik untuk masa depan kita. Apabila trust issue yang dialami sangat kuat serta mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya untuk segera berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya, sebab mereka bisa membantu. Dan ada juga serangkaian terapi yang akan melatih kita sehingga kita kembali untuk percaya kepada orang lain. Mungkin setelah kejadian ini kita sadar bahwa kita pernah berbuat kesalahan, menganggap semua orang itu sama. Jadi kesimpulannya, trust issue datang dari dalam diri kita sendiri. Semua kembali kepada keputusan kita sendiri, bukan pada orang lain. Untuk terus terperangkap di dalamnya atau melangkah ke depan dan mencoba memulai hidup baru yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.